Untukmu yang berzodiak Leo, video ini bukan sekadar konten biasa. Ini adalah ruang sunyi yang admin ciptakan, untuk membisikkan sisi terdalam dari dirimu yang sering kamu sembunyikan dari dunia, tentang luka yang masih kamu simpan, tentang kenangan yang belum benar-benar kamu lepaskan. Admin membaca energimu, dari masa lalu yang penuh warna, masa kini yang kamu jalani dengan kekuatan yang luar biasa, hingga kemungkinan di masa depan yang perlahan mulai terbentuk dari setiap keputusan dan perasaan yang kamu bawa hari ini. Energi ini admin rangkum bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajakmu menyadari, bahwa tidak apa-apa jika kamu masih merasa sakit, bahwa kamu juga pantas disembuhkan. Disclaimer: pembacaan ini bukan ramalan mutlak, ini adalah interpretasi dari energi kolektif Leo yang admin rasakan hari ini, Senin, tanggal 7 April tahun 2025, pesan yang saya bagikan, bisa jadi cocok, bisa jadi tidak, tapi jika ada satu kalimat saja yang menyentuh hatimu, maka mungkin, itu adalah pesan yang memang semesta kirimkan untukmu. Leo adalah sosok yang selalu terlihat tangguh, senyum merekah, langkah tegap, dan energi yang seolah tak pernah habis. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada hati yang penuh retakan. Retakan yang tak terlihat, tapi terasa dalam, sunyi, dan menyakitkan. Leo bukan tipe yang mudah mengeluh, mereka pandai menyembunyikan luka, bahkan pada orang-orang terdekatnya. Mereka akan berkata, "Aku baik-baik saja," meski dalam hati, mereka ingin berteriak, menangis, atau sekadar dipeluk. Sayangnya, tidak banyak yang benar-benar mengerti bahwa sosok yang paling bersinar, justru sering merasa paling sendiri. Luka masa lalu bagi Leo bukan sekadar kenangan pahit. Itu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang mereka bawa hingga kini. Bukan karena mereka tak bisa move on, tapi karena luka itu berasal dari tempat yang begitu dalam, tempat di mana cinta pernah ditaruh sepenuh hati, dan kini hanya menyisakan sunyi. Dan mungkin, inilah yang membuat Leo tampak rumit. Mereka bukan tidak mau melupakan, bukan tidak bisa melepaskan. Tapi bagaimana mungkin bisa melupakan sesuatu yang pernah mereka perjuangkan dengan seluruh jiwa? Dari sinilah, kita mulai mengerti, kenapa Leo masih menyimpan luka itu sendiri dalam diam. 1. Karena Leo mencintai dengan total. Leo bukan tipe yang setengah-setengah dalam mencintai. Sekali hatinya terpaut, maka seluruh jiwanya ikut terlibat. Mereka akan memberikan segalanya, waktu, perhatian, bahkan kadang mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi orang yang mereka cintai. Cinta mereka membara seperti api, menghangatkan, tapi juga bisa membakar abis bila tak dijaga. Ketika cinta itu dikhianati atau ditinggalkan, luka yang tertinggal bukanlah luka biasa. Itu luka dari cinta yang tulus. Luka yang muncul bukan karena kehilangan seseorang, tapi kehilangan bagian dari diri yang pernah diberikan tanpa syarat. Leo akan terus bertanya dalam hati, apa aku terlalu mencintai? Padahal yang mereka tahu, mereka hanya ingin membuat orang yang mereka sayang merasa dicintai seutuhnya. Dan meskipun dari luar Leo terlihat tegar, luka yang seperti ini tak mudah sembuh. Butuh waktu yang tidak sebentar, butuh penerimaan, dan yang paling sulit, butuh keberanian untuk menyadari bahwa mencintai dengan tulus pun tak selalu cukup untuk membuat seseorang bertahan. 2. Ego dan harga diri yang terluka. Leo adalah pribadi yang penuh dengan kebanggaan, bukan sombong, tapi mereka punya harga diri yang kuat. Mereka tahu apa yang mereka berikan, dan mereka tahu seberapa tulus usaha yang mereka lakukan. Tapi ketika semua itu dibalas dengan pengkhianatan atau kepergian tanpa alasan, bukan hanya hati yang tersakiti, harga diri mereka pun ikut terluka. Bayangkan ketika Leo merasa telah memberikan yang terbaik, tapi tetap dianggap kurang, rasa itu menghancurkan keyakinan yang selama ini mereka bangun. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku nggak cukup baik? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya mencintai orang yang salah. Dan luka semacam ini tidak sembuh hanya dengan waktu, karena ini bukan luka biasa, ini adalah luka batin yang menciptakan keraguan terhadap nilai dirinya sendiri. Luka yang membuat Leo menutup diri,
lebih selektif mencintai, dan diam-diam berharap agar suatu hari nanti ada seseorang yang bisa melihat mereka lebih dari sekadar kuat. 3. Leo pura-pura kuat, tapi sebenarnya sensitif. Leo sering menjadi tempat bersandar, menjadi cahaya dalam gelap, pelindung saat badai. Tapi ironisnya, ketika mereka sendiri terluka, tak banyak yang menyadari. Mereka pintar menyembunyikan tangis di balik tawa, memendam kecewa di balik semangat. Leo percaya, menjadi kuat adalah pilihan. Tapi mereka lupa, bahwa kuat pun butuh istirahat. Ketika malam tiba, dan semua hiruk-pikuk mereda, disitulah Leo berdialog dengan luka-lukanya. Mereka duduk dalam diam, mengenang semua rasa yang pernah ada. Mungkin sambil mendengar lagu kenangan, atau melihat foto lama. Air mata turun, tapi bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Dan luka yang disimpan terlalu lama, seperti api dalam sekam, ia tak terlihat, tapi membakar perlahan. Inilah alasan mengapa luka masa lalu Leo terasa tak pernah benar-benar hilang. Karena mereka jarang diberi ruang untuk benar-benar sembuh, dunia terlalu sibuk meminta mereka tetap bersinar. Padahal kadang, mereka hanya ingin menjadi manusia biasa yang boleh rapuh. 4. Leo suka mengingat momen. Leo bukan hanya mengingat, mereka menghidupkan kembali. Setiap kenangan terekam jelas dalam hati mereka, entah itu tawa, tangis, atau sekadar percakapan singkat. Leo mengingat hal-hal kecil yang mungkin sudah dilupakan orang lain, tapi justru karena itulah, mereka juga mengingat luka, bahkan yang sudah lama terjadi. Mereka memutar ulang setiap adegan, bertanya pada diri sendiri, kenapa bisa begini, dan meskipun sudah memaafkan, mereka sering gagal melupakan. Karena bagi Leo, momen itu nyata, cinta itu pernah hidup, dan kehilangan itu bukan hanya soal perpisahan, tapi juga tentang kehilangan masa depan yang sempat dibayangkan. Itulah kenapa, meski sudah lama berlalu, Leo masih sering tenggelam dalam lamunan, duduk diam di sudut ruangan, bukan karena bosan, tapi karena sedang melawan bayang-bayang kenangan yang kembali mengetuk. Mereka tahu mereka harus bangkit, tapi bagaimana bisa, kalau separuh hati mereka masih tertinggal di masa lalu. 5. Karena Leo sering memberi lebih, tapi tak pernah diminta tinggal. Leo adalah pemberi sejati. Mereka mencintai tanpa syarat, hadir tanpa diminta, dan tetap tinggal bahkan saat yang lain sudah memilih pergi. Tapi ironi hidup kadang kejam. Yang paling setia, justru sering jadi yang paling dilupakan. Yang paling memberi, justru sering jadi yang paling ditinggalkan. Kepergian tanpa alasan adalah luka yang paling menyakitkan. Leo tidak diberi kesempatan untuk bertanya, apalagi memahami. Mereka hanya ditinggalkan, seperti barang yang tak lagi dibutuhkan. Dan luka tanpa penjelasan, akan terus tumbuh menjadi pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Akhirnya, Leo belajar bahwa tidak semua orang layak menerima cinta yang besar. Tapi untuk sampai ke titik itu, Leo harus melalui banyak air mata, banyak malam panjang yang sunyi, dan banyak maaf yang diberikan pada orang yang tak pernah benar-benar menyesal. Dan yang terberat dari semuanya, memaafkan diri sendiri karena terlalu lama bertahan pada seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka genggam. Tentu, berikut versi yang lebih panjang, tetap hangat dan menyentuh, cocok sebagai penutup video yang mendalam. Asteris. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Aku tahu, tidak mudah membuka diri terhadap luka yang pernah ada. Tapi jika kamu masih bertahan sampai detik ini, itu artinya kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Luka di masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi kamu bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya, sambil terus tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap kalimat yang kamu dengar hari ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan pantulan dari energi yang selama ini mungkin kamu pendam dalam diam. Jika ada bagian dari video ini yang terasa menyentuh atau seolah sedang berbicara langsung ke hatimu, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Bagikan kisah atau perasaanmu, karena bisa jadi tulisanmu akan menjadi cahaya kecil bagi hati lain yang sedang meraba dalam gelap. Ingat, kamu tidak sendiri.
Semesta selalu punya cara untuk mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang belajar pulih. Terima kasih telah menjadi bagian dari energi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.